Halo Sobat FPB, selamat sore. Terima kasih atas kesediaan Sobat FPB yang ikut bergabung di live talk hari ini. Sharing ilmu bareng alumni FPB kembali hadir untuk menemani sore harinya para Sobat FPB nih. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf dulu, tadi ada sedikit kendala gitu pada jaringan, tolong dimaklumin ya. Dan sebelumnya izinkan aku juga untuk memperkenalkan diri. Nama aku Yohana Putri, biasa dipanggil Hana, dan aku merupakan mahasiswi BK angkatan 2019. Hari ini aku bakal bincang-bincang bareng salah satu narasumber yang udah tahu dong ya, pasti ada di poster. Penasaran kan siapa? Yuk kita kenal lebih lanjut kakaknya dengan kita invite dulu kakaknya. Bentar ya. Nah, halo Kak Agnes. Halo Hana, gimana suaraku terdengar? Bisa dengar suaraku dengan baik Kak? Bisa, bisa. Oh, oke. Berarti ini udah stabil ya Kak jaringannya. Oke. Sebelumnya untuk sobat FPB, aku mau minta maaf tadi ada sedikit kendala, jadi live-nya kita ulang. Nah, tadi aku kan udah memperkenalkan diri Kak. Nah, mungkin sekarang giliran Kak Agnes ya. Perkenalkan diri ke sobat FPB supaya semakin kenal gitu. Oke. Halo teman-teman atau sobat FBB semuanya. Perkenalkan, nama aku Agnes Andriana. Teman-teman bisa manggil aku Agnes. Aku alumni dari Prodi BK angkatan 2015 dan lulus di tahun 2019. Salam kenal semuanya. Oke, baik. Itu dari perkenalkan Agnes ya, teman-teman. Kita bakal ngomongin ya pengalaman Kak Agnes menggapai cita-cita menjadi guru. Iya. Dan kita akan bakal lebih dalam gitu ya pengalaman Kak Agnes. Oke, kita flashback sedikit ya Kak. Apa yang menjadi Kak Agnes di awal-awal akhirnya memilih BK gitu? Oke, jadi aku akan cerita sedikit teman-teman tentang pengalaman aku akhirnya memilih untuk masuk ke Prodi BK. Jadi ketika aku lulus SMA itu, aku memilih sedang cari-cari universitas swasta yang cukup ternama juga, yang terjangkau dari tempat tinggal aku. Lalu aku pilih dan memilih Unika Atmajaya. Kemudian ketika sudah memilih universitasnya, aku memilih fakultas dan jurusannya juga atau prodinya. Dan di sini ketika aku melihat fakultas pendidikan dan bahasa, aku kan di situ ada 4 prodi di fakultas ini. Dan ketika aku sudah baca-baca sedikit tentang apa saja yang dipelajari di masing-masing program studi, aku sangat tertarik di program studi bimbingan dan konseling ini karena di prodi BK ini kita banyak belajar untuk mengenal bagaimana kita sebagai manusia itu mempelajari tentang manusia dan lingkungannya. Makanya akhirnya aku memilih untuk bergabung di Prodi BK Unika Atmajaya. Seperti itu, Hana. Oke, jadi awalnya itu karena faktor jarak gitu ya dari rumah ke universitas. Kebetulan Kak Agus juga mendalami belajar apa gitu ya di BK. Ternyata tertarik gitu dan memutuskan berkuliah di BK Atmajaya. Iya gitu, Hana. Benar banget. Memang kalau sejak awal itu pengen jadi guru ya Kak? Iya, sebenarnya memang dulu misalnya pas masih sekolah, pas masih SD, SMP itu misalnya ditanya untuk jadi cita-cita mungkin pasti suka berubah-berubah ya. Tapi semakin dewasa, semakin besar, aku mulai memang ada dari dulu tuh udah ada ketertarikan juga untuk bekerja di bidang pendidikan, terutama menjadi seorang guru. Maka waktu itu ketika sudah ambil Fakultas Pendidikan dan Bahasa yang juga konsennya bisa ke dunia pendidikan, ya sudah aku ambil gitu.
Nah, makanya apa yang diceritakan ke Agnes tadi ternyata itu senada ya teman-teman dengan judul yang diangkat untuk Live Talk hari ini, yaitu menggapai cita-kita melalui BK Atmajaya. Kita kan bakal banyak ngomongin pengalaman ya Kak. Tadi kita udah ngomongin tentang pesan gitu ya, memilih prodi BK. Nah, sekarang kita akan mulai dari kesan pertama Kak. Ketika belajar BK di pertama kali. Oke. Ketika pertama kali aku mulai masuk perkuliahan di prodi BK, pastinya masih banyak hal-hal baru yang aku baru kenal. Tapi ketika masih awal-awal itu, aku senang dan bersyukur karena baik lingkungan kampusnya, lingkungan fakultas, sampai ke lingkungan prodi itu sangat memberikan dukungan supaya mahasiswanya itu bisa nyaman nih untuk berkuliah. Nah, para bapak ibu dosen juga ketika di awal perkuliahan itu mereka selalu menanamkan bahwa ketika kita berkuliah di prodi BK, kita tidak hanya belajar untuk bisa mendampingi orang lain, tapi kita juga belajar untuk bisa menampingi diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi kita belajar dulu nih untuk mengenal kondisi diri kita sebelum akhirnya kita siap untuk mendampingi orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Maka dari itu dengan punya konsep atau pemahaman seperti itu, akhirnya yang mungkin awalnya mungkin masih ya 50-50 atau mungkin masih bingung mempelajari apa, tapi seiring berjalan waktu jadinya semakin paham apa yang aku pelajari, dan aku pun merasa bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga BK Atmajaya gitu. Oke, jadi kesan itu kita harus memahami diri dulu gitu ya. Akhirnya memberikan konseling gitu pada orang lain. Wah, ternyata menarik ya Sobat FPB belajar di BK Atmajaya gitu. Ya, halo Kak, bisa dengar suara aku? Bisa. Lancar kok di tempat. Oke, jadi Kak Agnes ini masuk pada tahun 2015 ya teman-teman. Bergabung, hai Sobat FPB. Setelah tadi kita sudah mengulik ya pertama Kak Agnes Atmajaya gitu. Lalu bagaimana ya Kak pengalaman Agnes kuliah di BK selama 4 tahun gitu. Supaya Sobat FPB yang menonton ini punya gambaran gitu ya. Oke. Kalau untuk pengalamannya pasti banyak sekali pengalaman yang berkesan yang aku alami di program studi BK. Dan yang kesan pertama yang aku rasakan pastinya itu karena relasi atau hubungan antara mahasiswa dan dosennya itu bisa terjalin akrab. Jadi kita pun bisa tetap sopan, santun, dan hormat juga ke dosen, tapi kita juga bisa sama-sama diskusi bersama tentang setiap materi perkuliahan yang kita bahas. Lalu sistem perkuliahannya juga yang lebih berfokus pada mahasiswanya, jadi mahasiswanya lebih banyak yang aktif untuk yang menganalisis suatu permasalahan atau mungkin praktek langsung ke lapangan. Itu sangat sering dan sangat membantu kita juga supaya lebih paham juga nih sama materi-materi ataupun teori yang mungkin terlihatnya cukup banyak gitu. Lalu selain perkuliahan atau misalnya kelas-kelas yang aku jalani pas perkuliahan, dan banyak juga kegiatan kebersamaan yang diadakan di prodi BK, dan itu sangat membantu untuk mengembangkan juga soft skill yang aku miliki. Jadi ada kegiatan akrab dosen dan mahasiswa, ada juga kegiatan bagaimana mengakrabkan antar angkatan, dan itu sangat memberi kesan yang baik untuk aku bagaimana aku bisa berrelasi atau bersosialisasi dengan banyak orang. Wah, sungguh menarik ternyata. Ada mulai ada dari kegiatan praktikum, kemudian juga tadi ada juga kegiatan dengan mahasiswa. Pembelajarannya sendiri pun juga berpusat pada mahasiswa gitu, sehingga apa yang bisa mengembangkan mahasiswa menjadi guru BK yang sesungguhnya gitu. Oke, setelah berproses selama 4 tahun dan lulus di tahun 2019. Nah, sekarang Kak Agnes ini bagaimana nih Kak?
Oke, sekarang aku kesibukannya sudah mulai mengajar di sekolah, di salah satu SMP yang ada di Jakarta juga. Lalu guru BK. Oke, sebentar ya. Ya, jadi Kak Agnes ini memang merupakan seorang guru gitu ya, Sobat FPB di salah satu SMA swasta di Jakarta Pusat. Kita bisa melihat di sini bahwa ternyata pekerjaan Kak Agnes setelah lulus dari BK Atmajaya di tahun 2009 itu membawa Kak Agnes bekerja sesuai dengan jurusan yang diambil gitu pada saat berkuliah. Kalau dari prosesnya sendiri nih Kak, setelah 2 tahun lulus, kemudian sekarang 2021 jadi guru BK, ada nggak sih Kak mungkin nilai-nilai moral yang didapatkan dari pengalaman belajar di BK Atmajaya sampai akhirnya Kak Agnes bawa gitu setiap mengajar, setiap mengerjakan tugas gitu menjadi seorang guru BK. Mohon maaf Kak, suaranya sepertinya masih di mute ya. Suara Kak Agnes tidak kedengeran Kak. Belum Kak, belum masuk suaranya. Sambil menunggu, aku Oke, ingin kalau bisa konfirmasi. Oke, oh, oke, udah tersambung. Oke, baik Kak, silakan. Oke, jadi selama aku sekarang sudah mulai bekerja di sebuah sekolah SMP di jadi seorang guru BK, pastinya aku sangat bersyukur karena bisa mengembangkan dan bisa benar-benar menerapkan apa yang aku dapatkan selama di perkuliahan. Dan nilai-nilai moral apa yang aku coba tanamkan terus, pastinya itu ada banyak nilai baik yang aku dapatkan selama aku berkuliah di Unikat Majaya atau khususnya di Prodi BK. Dan nilai moral yang aku coba terus terapkan dan aku pegang terus itu salah satunya itu yang aku dapatkan dari atau yang aku dapat inspirasinya itu dari salah satu pendiri Unika Atmajaya yaitu Bapak Frans Seda, di mana beliau itu punya dan memiliki semangat juang yang baik untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan tanah air. Maka dari itu ketika aku melakukan apapun itu yang bisa aku berikan yang terbaik, aku selalu berusaha untuk berfokus kalau aku melakukan itu semua itu untuk Tuhan dan untuk memberikan yang terbaik juga untuk masyarakat. Maka dari itu aku selalu sebisa mungkin berusaha untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk para siswa aku di sekolah. Seperti itu, Hana. Wah, jadi ini terinspirasi dari pendiri Universitas Atmajaya gitu ya, Kak. Kalau untuk lebih spesifiknya nih, Kak, adakah mungkin pengalaman belajar di BK-nya gitu ya, buat Kak Agnes akhirnya ikut meniru hal-hal baik yang dilakukan gitu waktu kuliah? Oke. Kalau ketika berkuliah, yang lebih sering aku dapatkan dan itu poin-poin yang itu bisa aku terapkan dan itu membekas ya, itu aku belajar tentang eh, menanamkan sikap empati. Empati di sini nggak aku baru benar-benar bisa menerapkan atau belajar itu ya di prodi BK. Jadi aku bisa lebih peka juga nih sama kondisi sekitar aku dan tahu kapan waktu aku bisa membantu orang lain yang membutuhkan bantuan dan kapan aku perlu untuk menenangkan diri aku sendiri. Jadi kalau kita udah tahu dulu apakah kondisi kita udah oke untuk untuk membantu orang lain, itu akan sangat membantu kita juga untuk bisa lebih empati nih dan peka sama kondisi mereka. Gitu, Hana. Wah, ternyata menarik ya teman-teman. Dari pengalaman Kak Agnes, kita bisa melihat ya, sahabat FPB, bahwa Kak Agnes ini banyak belajar gitu dari proses di Atmajaya selama 4 tahun. Mulai dari uh, universitas, kemudian juga dari BK-nya sendiri, itu memberikan dampak positif pada Kak Agnes yang akhirnya terbawa sampai Kak Agnes berhasil bekerja jadi guru BK nih.
Oke, dari yang aku denger-denger juga nih ya Kak, Kak Nut kan ini berhasil ya mendapatkan cincin Atma gitu kalau sebutan anak sekarang gitu. Ada nggak sih Kak cara gitu atau tips yang mungkin mau disampaikan untuk sobat FPB yang sedang menonton? Cara menyeimbangkan antara kegiatan akademik dengan kegiatan di luar akademik yang juga nggak kalah sibuknya. Oh, kalau untuk tips atau trik pasti itu bisa balik lagi ke kondisi teman-teman masing-masing. Tapi di sini mungkin yang aku share sedikit ya, waktu ketika aku berkuliah itu cukup aktif di beberapa organisasi, maka tips atau cara aku untuk bisa menyesuaikan kegiatan perkuliahan di organisasi, pasti aku selalu berusaha untuk bisa membagi waktu ya, walaupun itu cukup sulit ya untuk kita ketika menjadi mahasiswa itu pasti waktunya kerasanya sempit atau singkat sekali. Tapi di sini aku tetap berusaha untuk bisa membagi waktu antara perkuliahan dan organisasi. Kemudian biasanya juga kalau sudah mendekati masa-masa ujian itu aku kembali meringkas materi-materi apa yang sudah dipelajari selama beberapa bulan atau selama satu semester itu. Jadi kalau kita tahu poin-poin penting apa yang kita pelajari itu pasti akan sangat membantu kita untuk lebih paham secara keseluruhan materi itu. Kemudian aku juga biasanya kalau mulai ada ya kuis atau mungkin ujian-ujian itu, kalau dulu sering diskusi dulu atau tanya jawab sama teman-teman sebelum tesnya atau ujiannya. Tapi mungkin teman-teman bisa menyesuaikan juga sekarang, walaupun misalnya di rumah aja bisa juga tetap diskusi online dengan teman-teman kalian. Dan yang terakhir biasanya ya aku selalu membuat skala prioritas juga supaya tugas-tugas yang memang harus urgent dikerjakan itu bisa didahulukan dibandingkan tugas-tugas yang mungkin masih bisa ditunda pengerjaannya. Kurang lebih seperti itu sih. Wah, menarik banget nih ternyata cara Kak Agnes belajar gitu ya, menjalankan peran sebagai mahasiswa dan juga sebagai orang di luar mahasiswa gitu ya. Dari mulai menetapkan skala prioritas gitu ya, belajar ketika mau kuis itu dirangkum gitu ya, materi-materinya apa dan juga diskusi belajar. Ini sobat FPB yang di sini boleh banget ya meniru cara Kak Agnes. Tetapi bisa disesuaikan lagi nyamannya teman-teman atau sobat FPB seperti apa. Oke, meskipun banyak tantangan ya Kak dalam proses belajar dan sekarang ini kan lagi masa pandemi yang mengharuskan setiap mahasiswa atau siswa itu belajar dari rumah. Banyak teman-teman mungkin atau sobat FPB yang mengalami demotivasi, mengeluhkan kejenuhan, bosan dan sebagainya. Sebagai guru BK saat ini, apakah ada solusi yang mau Kak sampaikan ke sobat FPB supaya bisa tetap semangat belajar walaupun di masa pembelajaran daring? Oke, baik. Jadi memang kalau masa-masa pembelajaran di rumah ini atau jarak jauh pasti ya mungkin pertamanya kesannya menarik atau kan hal baru jadi ya menarik, tapi mungkin pasti lama-lama udah mulai bosan atau udah mulai jenuh mau ketemu sama teman-teman. Nah, beberapa tips mungkin bisa aku bagikan buat teman-teman, dan ini juga yang aku coba berikan untuk para siswa aku di sekolah, karena kan pasti mereka juga sama senangnya untuk belajar tatap muka ataupun bisa 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 main sama teman-teman mereka. Untuk yang pertama pastinya kita harus bisa bangun niat atau punya motivasi belajar yang baik dulu nih. Kalau kita nggak punya motivasi yang baik, pasti proses belajar itu kayak kita lakukan dengan terpaksa. Jadi pertama kita harus bangun motivasi dan niat dulu nih untuk belajar. Kemudian ketika kita sudah punya niat dan motivasi ya kita berarti kan sudah siap belajar. Kita menyiapkan semua media belajar kita itu dari awal sebelum kita mulai kelas atau perkuliahan. Setelah kita udah siap semua medianya, kita udah siap juga diri kita untuk belajar ya, lakukan dengan cara-cara kalian. Misalnya kalau kalian senangnya meringkas, ya meringkas ulang materinya. Kalau misalnya kalian senangnya mendengarkan audio, ya berarti rekaman pembelajaran yang sudah diikuti itu bisa didengar ulang. Atau misalnya kalian senangnya diskusi sama teman, ya berarti buat jadwal sama teman kalian untuk diskusi online. Dan kalau misalnya kalian udah bosan sama suasana belajar kalian di kamar kalian, mungkin kalian bisa ubah suasana belajarnya atau pindah ke ruang tamu atau ke ruang-ruang yang masih kondusif nih untuk mengerjakan paper, mengerjakan tugas ataupun untuk perkuliahan. Dan mungkin ini opsional aja kalau teman-teman
punya tokoh inspiratif atau mungkin sering membaca atau menemukan kata-kata quotes yang itu bisa menjadi motivasi kalian juga selama belajar. Itu baik juga kalau misalnya kalian tempel di dekat-dekat kalian atau mungkin jadi wallpaper HP. Itu uh, pasti bisa membantu sih untuk teman-teman meningkatkan motivasi selama berkuliah walaupun jarak jauh. Wah, sepertinya aku harus niru nih ya cara tips dari Kak Agnes supaya kali gitu ya, aku jadi nggak bosan lagi untuk belajar gitu. Mulai dari mengganti suasana belajar, menyesuaikan apakah tipe belajar kalian itu visual, audio, atau bagaimana gitu. Dan juga meringkas ulang ataupun diskusi. Semua bisa dilakukan sesuai dengan senyamannya gitu, Sobat FPB belajar. Terima kasih banget nih Kak Agnes untuk tipsnya. Mungkin bisa membantu Sobat FPB yang saat ini sedang menonton dan mengalami kejenuhan. Ada lagi Kak mungkin tips yang mau ditawarkan atau sudah cukup? Kalau menurut aku sih segitu udah cukup sih. Semoga itu yang beberapa poin bisa membantu teman-teman. Ya menyesuaikan sih sama kondisi teman-teman masing-masing. Oke. Sejauh ini Kak, dari tips yang sudah dilakukan tadi oleh siswanya Kak Agnes, kira-kira dapat feedbacknya seperti apa Kak dari para siswa? Oke, kalau dari para siswa sejauh ini feedbacknya cukup baik. Jadi dengan mereka bisa membaca atau mencoba melakukan tips-tips untuk gimana bisa menemukan motivasi, mereka bisa jadi lebih rajin lagi, lebih semangat lagi untuk mengerjakan latihan-latihan soalnya, lalu bisa lebih rajin juga untuk hadir di Google Meet atau di pembelajaran-pembelajaran di kelas. Wah, gila benar banget nih teman-teman ternyata tipsnya. Oke, Kak Agnes, apakah ada tantangan tersendiri gitu ketika menjadi guru BK, Kak, selama masa daring ini, itu yang tentunya berbeda gitu dari masa offline? Oh, pasti ada sih beberapa yang jadinya berubah dan harus dilakukan secara online. Nah, salah satunya juga untuk pendekatan atau konseling kepada siswanya. Dan biasanya itu yang seringkali menjadi tantangan tersendiri karena kan akhirnya kita belum bisa untuk benar-benar mendampingi mereka secara maksimal ketika kita bisa konseling secara langsung. Jadi tantangan itu sendiri akhirnya harus dimodifikasikan sehingga aku kalau misalnya ada siswa yang memang butuh bantuan atau mungkin mereka mengalami kendala selama belajar dari jarak jauh, di situ aku berusaha untuk coba mendekati mereka ya pastinya lewat mau mungkin lewat chatting atau mungkin telepon ataupun berkomunikasi dengan wali kelas dan orang tuanya. Jadi bisa sama-sama membantu anak ini bisa mengatasi permasalahannya. Wah, dari yang diceritakan oleh Kak Agnes ini memang fungsi BK banget gitu ya, Kak, untuk membantu para siswa atasi permasalahan belajar yang mungkin disebabkan karena masa pembelajaran daring. Gitu. Oke, kita move on ke topik berikutnya nih, Kak. Seperti yang Kak Agnes ketahui gitu dan juga sobat FPB yang sudah menonton, pasti juga tahu bahwa mahasiswa itu akan memiliki tugas akhir ujung-ujungnya, bikin skripsi, penelitian dan sebagainya. Kak Agnes ini kan sudah melalui masa-masa mengerjakan skripsi ya, Kak, dari awal, pertengahan sampai akhirnya lulus gitu. Nah, apakah ada nih Kak tips dan triknya yang mungkin bisa menginspirasi sobat FPB yang saat ini sedang menonton dalam mengerjakan skripsi tentunya? Oke, tips and trick untuk mengerjakan skripsi. Ya, berarti ini fokusnya untuk teman-teman mahasiswa mungkin yang baru ngambil atau mau mulai menulis skripsi. Di sini sih poin yang aku tetap coba fokuskan ketika waktu itu aku juga mulai menulis skripsi itu kita harus fokus nih untuk bisa mengambil topik atau tema yang relevan dan itu atau mungkin itu sangat dibutuhkan di masyarakat kita. Jadi kalau misalnya topik yang kita ambil itu atau kita pilih ternyata itu sangat relevan, pasti akan memberikan dampak yang cukup baik untuk terutama untuk subjek penelitian kita. Jadi yang pertama pilih topik atau tema yang relevan.
dan itu bisa saja urgensi atau yang memang mendesak untuk kita teliti. Lalu kalau misalnya udah menemukan topiknya dan kita sudah mendapat dosen pembimbing juga, nah kita bisa mulai nih untuk bisa membuat target-target. Jadi kalau misalnya kita udah ada target-target kan pastinya kita udah punya panduan nih supaya bisa selesai dengan tepat waktu sesuai yang kita targetkan gitu. Dan terus pasti kan ada suka dukanya lah ya kita mengerjakan skripsi itu. Di sini ya kita harus bisa coba untuk mencari tahu nih apa yang kira-kira membuat kita jadi terkendala, dan kita nggak berlarut terus ke dalam kendala atau permasalahan itu, tapi kita berusaha untuk mencari jalan keluarnya karena kan kita udah punya target nih. Apa yang disampaikan ke anak tadi itu ternyata relate juga loh ke aku, walaupun aku masih mahasiswa gitu ya, tapi dalam mengerjakan tugas, tapi bukan mengerjakan skripsi, belum dari mulai kalau misalnya di tugas penelitian itu harus cari judul yang relevan, kemudian juga mulai meneliti hal-hal yang memang diperlukan dan sebagainya. Untuk sobat FPB yang mungkin masih belum skripsi, nggak apa-apa, tipsnya disimpan dulu, nanti dilakukan ketika udah mau skripsi. Bisa dilakukan juga gitu Kak, ketika sedang bertugas dan sebagainya. Karena kan di tingkat-tingkat ya, semester 4, semester 5 tuh udah banyak tugas-tugas yang mengharuskan penelitian dan sebagainya. Oh iya, benar. Ya. Lalu untuk judulnya sendiri nih Kak, boleh nggak sih di-spill gitu sedikit? Ceritain nih tentang skripsinya seperti apa gitu. Sambil flashback dikit. Oke, oke, boleh, boleh. Jadi, waktu skripsi kemarin itu aku topiknya tentang perilaku asertif. Atau mungkin buat teman-teman yang kurang atau jarang mendengar istilah perilaku asertif, jadi itu bagaimana kita bisa berperilaku tegas terhadap diri sendiri dan orang lain tanpa kita menyinggung perasaan mereka. Dan mengapa aku mengambil topik ini? Karena topik ini sangat relevan di tempat aku melakukan penelitian. Dan di sana karena aku melakukan konseling individual sehingga subjeknya tidak banyak, dan aku memberikan treatment sebuah latihan perilaku asertif. Jadi supaya ada ya walaupun peningkatannya tidak signifikan atau tidak terlalu banyak, tapi setelah kita memberikan latihan perilaku asertif itu ada perubahan yang terlihat dari subjek penelitian aku. Jadi di situ karena memang perilaku asertif itu sangat diperlukan nih sama subjek penelitian ini, sehingga sangat baik untuk diberikan latihan itu. Oke. Sahabat FEB yang mungkin tadi mendengarkan cerita Kak Agnes bisa melihat gitu ya, bagaimana Kak Agnes mengerjakan skripsi gitu, lalu berusaha untuk membantu subjek penelitiannya supaya bisa berubah ke arah yang lebih baik. Wah, keren. Nah, Kak Agnes gak kerasa ya, ternyata sudah mau hampir 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol kayak gini, saking aktifnya. Nah, sebelumnya nih, Kak Agnes boleh nggak nih sampaikan pesan gitu untuk sobat FPB, baik di BK ataupun prodi-prodi lain dalam mengikuti perkuliahan. Mungkin bisa motivasi atau tips dan trik dan sebagainya yang bisa menginspirasi sobat FPB semua yang sedang menonton. Oke, oke. Ya, jadi untuk tips atau triknya mungkin aku lebih kasih ke quotes kali ya. Quotes yang teman-teman atau mungkin aku juga sering dengar. Karena tadi tips and triknya udah nih ya untuk proses pembelajaran. Jadi kalau untuk tips atau quotes atau kata-kata motivasinya yang bisa aku sampaikan itu kita bisa berpegang pada kata-kata yang do what you love and love what you do. Jadi ketika kita mengerjakan apa yang kita cintai dan kita mencintai apa yang kita lakukan, itu akan memberikan dampak juga nih untuk hasilnya. Jadi kita tidak terpaksa sehingga hasilnya itu juga tidak akan mengecewakan kita. Jadi kalau teman-teman misalnya materi perkuliahannya atau mungkin tugasnya kok terasa tidak selesai atau mungkin terasa sulit sekali, mungkin di sini kita harus lihat lagi nih apakah kita benar-benar menikmati proses kita mempelajari materi itu. Kalau misalnya kita belum menikmati, mungkin kita harus coba cari inspirasi dulu nih supaya kita benar-benar bisa
menikmati apa yang kita lakukan itu. Wah, udah mulai terkuak nih ya ternyata. Kunci keberhasilan dari Kak Agnes. Do what you love and love what you do. Dicatat nih teman-teman supaya bisa menginspirasi sobat FPB semua yang ada di rumah pada sore hari ini. Kalau untuk calon mahasiswa baru nih Kak, lebih khususnya BK Atma Jaya angkatan 2021. Adakah yang mungkin Kak Agnes ingin sampaikan mungkin terkait persiapan kuliah dan juga persiapan mental gitu-gitu? Bagaimana Kak? Oke, berarti untuk maba kali ya, berarti mahasiswa baru. Oke, kalau untuk mahasiswa baru ya sebelumnya aku mau mengucapkan selamat udah bisa bergabung di Prodi BK Atma Jaya. Di sini kuncinya kalian harus punya semangat yang tinggi, punya target juga dari awal perkuliahan supaya kalian bisa fokus nih sama apa yang kalian mau capai di perkuliahan kalian selama di Prodi BK. Lalu uh, nggak perlu ragu untuk menceritakan misalnya kalian punya kesulitan apa, karena di sini di Prodi BK khususnya itu dosennya akan berusaha untuk saling pengertian juga sama kondisi mahasiswanya. Jadi kalian bisa ya sharing aja Pak kondisi kalian supaya bisa tetap mengikuti perkuliahan dengan baik. Lalu intinya seperti yang tadi aku sempat singgung dan bicarakan, kalau di BK ini kan kita belajar tentang manusia dan lingkungannya. Jadi kita pun belajar tentang diri kita dan bagaimana kita nanti mendampingi orang lain. Jadi berusaha untuk enjoy dan menikmati prosesnya di Prodi BK, karena apa yang kalian nanti dapatkan di Prodi BK itu tidak hanya untuk kalian saat berkuliah, tapi itu akan sangat membantu kalian untuk bisa lebih memahami juga kehidupan ini gitu di luar perkuliahan. Wah, Kak Agnes sudah sudah menyampaikan nih untuk para calon mahasiswa BK angkatan 2021 yang mungkin saat ini menjadi salah satu penonton ya. Kak Agnes boleh say hi gitu ke para penonton. Oh, halo semuanya yang sudah bergabung. Hai, selamat bergabung. Mungkin dari para audiens yang saat ini sedang menonton, adakah yang ingin bertanya nih, mumpung ada kak alumni gitu ya, yang bisa memberikan ilmunya bagi sobat FPB yang mau belajar. Oke, silakan. Kita kasih waktu berapa menit, Kak? 1 atau 2 menit? Boleh 1 menit. Silakan saja Oke, sama waktunya. okay, 1 menit ya untuk sobat FPB menuliskan pertanyaan. Pertanyaan itu gratis loh, teman-teman. Oke, 1 menit. Ya. Ada dari @iopra_mchg. FPB apa Bu Agnes? Wah, boleh nih Kak, ceritakan. FEB itu Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Jadi ini salah satu fakultas yang ada di Unikat Majaya Jakarta. Dan di fakultas ini salah satunya itu ada program studi bimbingan dan konseling. Di mana waktu itu aku berkuliah. Tapi di Fakultas Pendidikan Bahasa ini juga ada 3 prodi lainnya. Ada program studi guru sekolah dasar, ada program studi bahasa Inggris, dan pendidikan agama Katolik. Jadi itu nama fakultas. Oke, mungkin ini salah satu penonton tadi siswanya Kak Agnes atau bagaimana nih? Karena memanggilnya ibu gitu. Iya, ya. Oke. Ada lagi mungkin buat FPB yang mau bertanya, diizinkan, dipersilakan menulis pertanyaan di kolom chat atau di kolom pertanyaan. Oke, udah 1 menit ya, sahabat FPB. Wah, nggak kerasa nih, ternyata sharing ilmu bareng alumni FPB sudah hampir 1 jam uh, sharing bareng Kak Agnes gitu. Terima kasih untuk
Kak Agnes atas waktunya. Terima kasih juga untuk Sobat FPB yang sudah menonton dari awal sampai akhir gitu. Semoga seluruh hal yang tadi di-sharingkan oleh Kak Agnes itu bisa memberikan dampak baik, bisa menginspirasi Sobat FPB. Ada lagi mungkin Kak yang ingin disampaikan? Hmm, paling yang terakhir apa ya? Aku mau menyampaikan terima kasih untuk FPB yang sudah memberi kesempatan untuk aku sharing. Semoga apa yang aku sharingkan itu bisa memberi yang terbaik juga buat teman-teman atau sobat FPB yang mendengarkan, dan semoga kita bisa selalu dalam kondisi sehat, bahagia, walaupun kondisi kita mungkin lagi tidak baik saja, tapi kita coba melihat di hal baiknya supaya kita pun bisa tetap dalam kondisi sehat, baik fisik ataupun mental kita. Itu aja sih. Amin, amin, amin. Wah, oke. Sobat FPB mungkin ada yang ingin bertanya nih. Ini penawaran terakhir gitu ya sebelum akhirnya kami memutuskan untuk akhiri live talk hari ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan dan juga karena tadi sudah menyampaikan pesan-pesan untuk Sobat FTB dan juga Camaba gitu ya. Aku, Hana, sebagai host dan Kak Agnes sebagai narasumber hari ini izin mengakhiri live talk bersama alumni gitu untuk hari ini. Sampai jumpa di sharing ilmu bareng alumni FPB selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Have a nice day, Kak. Have a nice day, everyone.